para wali Allah itu yang 9, Sunan 9, kenapa dia istilahnya kalau kita lihat dalam film-film kok sering memperlihatkan karomah-karomahnya, termasuk Habib Rizik itu wali Allah. Bisa apa karena nggak mau tuh biasanya, Dul? Karena istilahnya menurut situasi dan kondisi. Nah, misalnya seperti kita contohnya logika, kita bermain logika lagi. Seumpama kita ini punya orang tua, ya kan? Nah, setiap hari kita diberikan uang jajan, uang saku, ya, seumpama 5.000 sehari, 5.000 sehari. Nah, sewaktu-waktu kita butuh duit, misalkan sampai 1 juta untuk ujian, otomatis kan orang tua kita ngeluarin kan, nyediain. Nah, orang tua kita tidak setiap hari mengantongi duit 1 juta kan, tapi pada saat-saat tertentu aja, saat misal kita mau ujian, ada. Gitu. Jadi, tapi kalau untuk sehari-hariannya kita minta duit 5.000, segitulah ada. Tapi kalau misalkan saat ujian butuh duit 1 juta untuk ujian, ya dia pasti ada. Nah, jadi menurut situasi dan kondisi. Jadi karomah itu tidak setiap saat. Juga kalau setiap hari itu anak kasih 1 juta, nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada manfaatnya juga. Jadi kita harus... Walaupun ada nih orang tuanya, tapi ngapain kasih 1 juta? Karena ada urgensinya ya. Karena seorang wali begini ya. Seorang wali itu tidak bisa disamakan dengan orang yang awam. Saya tidak mengatakan orang biasa, tapi mengatakan orang awam. Dalam arti apa tuh awam? Awam itu kategori biasa, tapi yang belum mampu mengamalkan apa yang dijalankan oleh seorang wali, gitu. Seumpama yang kita lihat, oh si A gitu, itu wali. Nah, kan kita bukan wali, tapi kok kita bisa iya betul ya. Karena balik lagi ke tadi lagi wali. Nah, kok tahu-tahuan dia wali? Karena apa? Karena semisal saya bilang tadi, si Fandi seorang wali, ya kan? Amin. Nah, si Dapi seorang wali. Nah, Dapi akan menceritakan kewaliannya si Fandi itu kepada si murid-muridnya. Kamu harus menghormati Fandi karena Fandi sudah memiliki derajat kewalian. Nah, dia kan cerita itu. Nah, tapi ada tapinya. Karena apa? Si Fandi mendapatkan gelar kewalian karena satu, dia menjaga ini dan dia tekun ini dan dia ini, dan seorang wali itu boleh dilihat kehidupannya biasa-biasa aja, tapi satu, dia tetap akan menjaga. Yang pertama sekali dia menjaga wudunya. Itu ya, contohnya. Pasti. Dan yang kedua, dia selalu melafazkan atau berzikir di dalam hatinya. Dia nggak lepas dari itu. Nah, itulah dari dua pekerjaan ini sangat berat bagi kita, bagi orang awam, bagi kita biasa. Nah, saat kita sering nggak istilahnya nggak lepas dari wudhu ya. Paling kita misal habis buang air kecil, ya kan, udah selesai, udah aja. Apalagi misal habis buang air besar, ya kan, udah begitu aja, biasa aja. Malas wudhu gitu kadang-kadang. Jadi kalau seorang wali itu setelah dia buang air kecil atau buang air besar, dia ada rasa punya tanggung jawab, gitu, punya tanggung jawab. Kalau dia mau menasihati seseorang untuk membersihkan dirinya, ya otomatis dia harus bersih dulu dirinya. Iya. Gitu. Jadi kayak gini dulu, itu terdengar gampang tapi susah dilakukan. Nah, itulah, kan? Susah. Jaga wudhu, jaga wudhu doang kan itu. Nanti kalau kita pakai sepatu tiba-tiba kentut, aduh, itu gitu kayak gitu. Baru bak sebelah, itu kurang ajar nih pantat, pasti kan begitu. Nggak ada sopan santun. Nggak ada sopan santun ini pantatnya. Nah, itulah karena wali itu udah istilah ada tanggung jawab, kemalasannya dia udah nggak ada gitu untuk mencapai mencapai keridhaannya Allah gitu, dengan menjaga dirinya dulu. Terus gitu. balik lagi di episode yang topik sebelumnya nih yang kita bahas masalah hasrat sama ambisi tadi. Semua orang boleh berhasrat jadi wali kan dengan amalan-amalan tadi gitu ya. Jadi balik arahnya kemana yang ngobrol positif? Kalau kita punya hasrat, punya keinginan menjadi wali Allah, itu pantas aja. Wali punya guru nggak yang ngajarin gitu-gitu? Punya. Dia punya guru juga, punya guru yang istilahnya udah tarafan, udah tingkat mursyid. Bukan kita sebut guru, mursyid, tapi pembimbingnya dia. Jadi misalkan Pandi ini mursyid saya gitu ya. Dalam jangka waktu selama saya hidup dan
guru Pandi masih hidup, selalu dia mengawasi saya. Baik saya di rumah ataupun ketemu. Nah, itu namanya mursyid, pembimbing. Beda dengan seorang guru. Kita belajar nih kepada seorang guru ya, baik guru non formal atau informal. Nah, pada saat jumpa kita dengan guru aja kan, guru memberikan pengetahuan bla 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 bla. Selesai pulang, udah selesai. Nah, aktivitas kita di rumah dia nggak tahu menau, ya kan? Nah, kita mau melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang tidak baik, dia nggak tahu. Tapi kalau mursyid itu pembimbing, dia itu baik mantau, pemantauan secara kontinu gitu. Juga misalnya kan lu udah jelasin nih tadi secara mungkin atasnya tuh jadi harus jaga wudu misalnya ya, jaga wudu, sholat, tahajud. Misalnya penonton kita nih ngelakuin, gue cobain dah tanpa punya mursyid tadi nggak bisa juga ya. Ya. Sekarang gini loh, ada perbedaan antara orang yang sudah memiliki mursyid atau tidak memiliki mursyid, gitu ya. Kalau orang mau menjadi seorang wali yang kita lihat seperti wali-wali yang sudah dimakamkan dan makamnya udah banyak pengunjungan, buktinya itu ya. Kita nanti akan bahas lagi itu ya. Nah, misalnya nah ini wali-wali ini dulunya punya mursyid, punya pembimbing, sampai dia memiliki suatu keistimewaan gitu, keistimewaan. Nah, kalau kita orang awam, orang biasa, kita cukup menjalani, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran atau oleh hadis yang disebut dengan hukum-hukum Islam. Jalankan aja itu, jalankan. Misalnya kita rajin sholat 5 waktu, emang udah kewajiban. Wajib. Terus puasa di bulan Ramadan kewajiban kan, gitu. Nah, itu aja 2 dulu kita jalani. Nah, kalau kita mau ada tambahan ibadah-ibadah sunnah, itu lebih baik kita misalnya yang nggak berat sama sekali, yang nggak berat itu misalnya kita baca Al-Quran lah, walaupun tidak rutin, ya misalkan 1 atau 2 ayat dalam jangka waktu 1 minggu sekali, itu lakonin aja. Jalanin, amalkan ya. Soalnya biasanya kalau orang dulu biasanya abis maghriban jangan kemana-mana dulu, kita ngaji dulu gitu di rumah aja baca abis maghriban. Namanya deres kan, kalau orang deres. Itu jalanin. Nanti sewaktu-waktu Allah akan berikan sesuatu keistimewaan juga. Tapi beda ada gini loh. Misal ini wali, ya, ini kita, gitu. Nah, kalau muatan wali bisa sampai sini akhirnya. Tapi kalau muatan kita cukup segini. Jadi gitu. Nah, nanti kita akan introspeksi diri sendiri, misalnya melihat ke diri kita sendiri, kita melihat diri kita sendiri, kok para wali bisa begini dan begitu. Jangan kita melihat para walinya bisa begini dan begitu. Iya, bisa karomah itu ya. Kita harus melihat dulu, kita ini nggak belajar, ya, walaupun kita belajar sama seorang guru, ya kan? Tapi kan tarapan gurunya ini bukan mursyid, ya. Nah, kebanyakan orang belajar itu dia bilang, gue udah belajar masih A, si B. Loh, gue bisa begini. Lah, tapi kan dia nggak bisa. Seperti misalkan kalau yang namanya guru itu, ya kan, dia tidak, dengan catatan dia tidak mengawasi kita selama 24 jam. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kalau mursyid itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur diawasin terus. Sewaktu-waktu kita ketemu, jaga wudu dulu, lo bisa ngentut, malas banget wudu. Nah, bisa teguran begitu. Walaupun misalnya kita lagi di Bandung, guru kita tinggalnya di Jogja, kan gitu. Nah, kita selengean ya. Nggak ada guru gue nggak ada yang ngeliat gitu. Tahu-tahu kita habis buang air besar, udah aja begitu. Tahu-tahu kamu tadi habis ngapain? Loh, itu suara siapa? Nah, kan gitu kita kan. Ini saya. Berarti dia mengawasin gue tuh, gitu. Itu seorang mursyid, karena mursyid kita, ya mursyid yang disebut dalam mursyid itu, dia udah memiliki ilmu ma'rifat, dalam artian dia udah mukasyafah. Jadi tidak tertutup dengan ruang dan waktu penglihatannya itu. Kalau guru itu tidak bisa melihat secara jauh. Jadi seorang wali itu ya dikasih keistimewaan seperti itu. Nah, jadi kita jangan, gue pengen lihat karomahnya wali si Pandi, ngapain dilihat-lihat? Ya kan? Kita ngomong, gue pengen ngelihat karomahnya walinya kewaliannya si Wandi. Lah kita istilahnya kepengen dan nyebut namanya aja, dia udah tahu, oh si gitu. Itu karomahnya dia. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, disitulah. Jadi kalau
kita kembali lagi pembahasan kita, wali itu yang sebenarnya apa? Kan gitu. Jadi kita jangan lari dari persepsi Al-Qur'an yang mengatakan wali-wali Allah itu sebenarnya orang yang takwa. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Gitu. Itu aja tadi ya. Jadi menurut gue wali itu yang balik ke tadi sama tetap harus punya mursyid tadi ya. Punya mursyid kan gitu. Jangan punya gurunya guru di warkop nih biasa kita kan. Kita lagi ngopi dengar sebelah kita ngomong cara jadi wali mina begini gitu. Lo amalin aja. Ya, ini sekian banyak. Jadi wali setan. Iya, bahasanya aja dari penyampaian bahasanya udah salah. Udah salah. Masa istilah bacaan misalkan sholawat, misalkan satu ayat, lu amalin nih ayat nih, lu amalin nih selawat nih. Masa ayat dan selawat diamalin? Itu udah lari dari pengertian kata. Amal itu pekerjaan. Masa selawat kita bawa kerja? Kan lucu. Kita kerjain tuh selawat nih. Apaan selawat yang kita kerjain? Kan gitu. Ini persepsi-persepsi yang selama ini istilahnya keliru. Bukan saya bilang salah ya. Nah, saya nggak takut kalau dibilang sok tahu lo gitu. Ya sekarang kekeliruan kita benerin gitu. Ini kalau pantasnya kalau ngomongin masalah ilmu itu di ruangan dan ada seorang guru di lingkungan kita aja yang memahami akan keilmuan itu, tanya Ustadz atau tanya Kiai, tanya atau Habib, ini gimana caranya gini-gini, tanya gitu. Jadi nanti dilurusin sama si Habib, dilurusin sama Kiai, dilurusin sama Ustadz. Itu jangan istilahnya ngaji kagak mau, ya kan? Sama majelis taklim, ya kan? Kalau ngomong masalah agama paling pintar kayak sang paling pintar itu banyak. Di lingkungan kita banyak itu. Paling pintar. Wah, ini sih begini, begini gitu. Segala Habib yang baru diomongin, begini ya. Enggak usah diomongin. Dia itu udah wali Allah, termasuk Habib Rizik itu wali Allah. Ya, Habib Anis Habib wali Allah. Terus ulama kita nih, ulama di kampung kita misalnya yang kita kenal ya, Kiai itu wali karena Kiai derajatnya udah diangkat sama Allah ya kan. Dia juga istilahnya ngakuin kapan gue sekolah belajar ngambil gelar Kiai kan kagak, orang masyarakat sendiri yang manggil gue Kiai, yang manggil gue Ustadz gitu kan. Jadi misalnya kita punya namanya guru kita Ustadz Hermawan, jadi juga nggak mau deh istilahnya nggak ada motivasi, nggak ada ambisi, nggak ada kepikiran. Yang terpenting dia nyantren, lulus nyantren, ya dia ngajar, nyebarin ilmunya. Nah, jadi terlepas dari dia ilmu yang dia dapat, yang ini orang mau manggil dia Ustadz kek, mau manggil namanya sendiri, itu terserah kan gitu. Jadi gini, Dul, gue pengen kita ke ujung pembahasan kita tuh, manfaat jadi wali itu apa? Manfaat jadi wali itu hal yang pertama yang tadi saya udah bilang, untuk dirinya aja berat. Untuk dirinya sendiri aja berat. Yang kedua, kalau dia udah memahami ilmu agama, ya, dia udah otomatis sudah tahu baik dan buruknya. Dan dia harus menyampaikan kebaikan itu kepada umat. Itu manfaatnya jadi wali. Manfaatnya jadi wali. Dan kadang kita flashback ke belakang ya. Para wali Allah itu yang 9, Sunan 9. Kenapa dia istilahnya kalau kita lihat dalam film-film kok sering memperlihatkan karomah-karomahnya? Karena situasi dan kondisi pada saat itu, zaman itu Indonesia itu susah orang-orangnya, ya kan? Kayak batu, baget. Karena prinsip animisme dan dinamisme itu masih kuat. Jadi kalau nggak ada bukti, nggak percaya. Jadi harus dan bagaimanapun wajib para wali zaman dahulu menunjukkan karomahnya itu. Jadi kita itu salah. Kalau orang sekarang nanya karomah mulu, lu kayak nggak percaya sama agama sendiri. Padahal sekarang pelajaran agama kita bisa cari di mana-mana, guru udah kan, banyak. Iya, udah nggak kayak zaman dulu kan. Gitu. Sekarang lucu kalau kita ingin istilahnya minta pembuktian dari kekasih Allah itu. Itu udah nggak pantas. Kayak orang animisme aja. Nah, iya, udah kayak zaman dulu aja ya. Zaman prasejarah yang percaya sama animisme, dinamisme kan gitu. Itu udah nggak ada lagi. Bukan nggak ada. Tapi dia nggak bakalan menunjukkan karomah itu. Karena urgensinya kayak udah hampir nggak ada. Buat apa sih gue nunjukin karomah gue gitu. Kalau kita misalkan istilahnya baget, kalau bahasa Betawinya itu baget, susah banget, kepengen bebatu, kepengen minta tunjukin ini kan gitu ya. Nah itu sama aja kita istilahnya apa namanya ya, pengen banget
Beb, Pak Kiai, tolong dong tunjukkan karomah ente gini. Nah, itu kita bodoh namanya. Iya, Kayak balik ke kebodohan zaman batu. kita. Nah, sekarang kita tinggal di diri kita aja. Kita mau jadi orang pinter, orang cerdas, atau menjadi orang bodoh. Kalau kita memilih jadi orang cerdas, orang pinter, ya itu karena potensi kita. Pada dasarnya orang itu pinter, cerdas. Kenapa kita memilih kebodohan kita? Gitu. Jadi bener nih, gue punya statement bener nggak nih? Daripada lu minta tunjukin karomah sama seorang wali atau habib atau kiai, mendingan lu, Bib ajarin saya ketika kewalian, mendingan begitu ya. Mendingan kita, Bib, ane mohon dengan Habib ya, doain ane Bib gitu. Bener begitu ya. Doain ane, doain saya Kiai, doain saya Pak Ustadz, supaya saya selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Betul, Misalkan begitu ya. mengaji terus cara tekun, itu aja mendingan. Ya, nanti, iya ana bantu doa, pasti ana bantu doa, bukan ya ane doain, nggak Iya, begitu ana bantu dia doa. gitu. Dia juga ngeliat posisi dia gitu. Ya udahlah, gini Dul, ini udah panjang banget gitu ngobrol. Jadi kesimpulannya gitu aja deh. Dibanding lu nagih-nagih karomah seorang wali, pengen dikasih unjuk, itu mah udah zaman animisme dulu ya. Kalau sekarang mendingan kita minta sama guru kita tadi gimana bahasanya? Minta Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Habib, tolong doain ane supaya sana konsisten menjalankan ibadah kepada Allah. Itu lebih bagus ya Dul ya. Ya udahlah. Sekian video dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah masalah kewalian ini. Kita bukan maksudnya so tahu atau gimana Dul ya, tapi kalau dibilang so tahu ya nggak apa-apa. maksud tahu ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah, gue diem aja deh kalau udah ngomong gitu. Ya jangan lupa komen, like dan subscribe di channel kita. Juga follow semua sosial media kita. Kita ada Instagram sekarang. Ya udah sekian dulu aja segitu teman-teman ya. Para kawan jidul. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Kita akan ngebahas-bahas topik yang akan banyak topik berikutnya mungkin akan lebih seru. Ya udah tetap di channel kami, tetap dukung. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.